Yes, oke. Baik, selamat malam Indonesia. Saya Bimbi Bambang Iko Cahyono, founder Expert Club Indonesia, komunitas terbaik harapan bangsa yang anggotanya hampir 3.000 orang tersebar dari Batam. Ada ECI Batam, ECI Riau, ECI Palembang, ECI Kalimantan Timur, ECI Kalimantan Selatan, Bali, Jawa Timur 1, 2, 3, 4, 5, Jabar 1, 2, 3, 4, Jakarta 1, 2, 3, 4, dan Banten Talent 1, 2, 3. Kemudian ada ECI Sales Marketing, ada ECI klubnya para dokter namanya ECI Hospital. Kemudian ada ECI Minitap, kemudian ada ECI, kok jadi saya lupa ya, Semarang, Jogja. Totalnya ada sekitar hampir 3.000 orang. Oke. Dan 70% saya kenalin teman-teman, ini banyak yang baru, saya rasa saya nggak kenal nama-namanya. Jadi ECI ini berdiri baru 2 tahun, anggotanya hampir 3.000. Umurnya rata-rata 30 sampai 40 tahun, 70%. 99,5% pendidikannya S1 dan hanya 0,5% pendidikan SMA. Jadi semuanya rata-rata S1. Gitu ya. Kemudian position level 70% adalah supervisor ke atas. Para supervisor, para manajer, dan sekitar 5% adalah pengusaha, dan level director sekitar 10%. Oke, umur rata-rata 30, yang kalau saya angkat, kalau ditanya Pak Bembi 90% member ECI itu umur berapa? 90% member ECI adalah umur 30 tahun ke atas. Jadi rata-rata orang profesional gitu ya, kamu yang profesional. Dan saya berada di Jakarta bersama teman-teman, ada Pak Fuad Harhara. Pak Fuad Harhara, Assalamualaikum Pak Fuad, saya open mikrofonnya buat Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nanti Pak Fuad endingnya di akhir session akan sharing. Beliau adalah mantan direktur dari General Motor. Kalau Anda sering lihat Transformer, mobil kesenangan saya, tapi saya nggak kuat beli, namanya Bumblebee, ya, gitu. Terus kemudian ada Pak Muklis Ishak. Beliau adalah coachnya salah satu teman kita, manajer di Sinarmas, kurang lebih dari 20 tahun pengalaman kerja, ya. Sama satu atap dengan saya juga di Sinarmas, saya di Corporate Human Resource. Ya, total saya 20 tahun kerja, kalau Pak Muklis lebih dari 20 tahun. Assalamualaikum Pak Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Selamat malam semua. Malam. Oke. Pak Muklis akan ngasih sharing sekitar 10 sampai 15 menit ya. 10 sampai 15 menit Pak Muklis akan opening tentang pentingnya problem solving ini harus Anda kuasai gitu ya. Dan setelah saya akan ngasih sesi sekitar kurang lebih 1 jam lebih, kemudian akan ditutup setengah 10 sampai jangan jam 10 oleh Bapak Fuad Harhara, mantan direktur dari General Motor, sekarang dia sebagai business advisor ya, global advisor. Dan kalau Anda main ke Serpong, kantor saya di Wisma Indah Kiat Serpong. Dah, itu aja ya. Kita sama-sama para profesional. Oke. Baik, itu, dan webinar ini adalah setiap hari, ya, setiap hari webinar kecuali malam minggu. Jadi kalau Anda visit ECI, di ECI itu setiap hari pasti ada webinar. Dan pasti selalu jam 8 malam. Hampir nggak pernah kita jam kerja. Karena jam kerja tempatnya untuk kerja, ya kan? Belajarnya malam. Gitu, ya. Oke. Baik. Oke, kita akan mulai teman-teman sekalian. Saya Bimbi dari Jakarta. Rundown kita adalah dimulai dari Pak Muklis dulu. Silakan Pak Muklis, time is yours, Pak. Ya, slide-nya saya bisa bantu dibukain, Pak. Oke, silakan. Sudah, Pak. Ya. Baik, selamat malam semua. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Anda luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena di saat harusnya Anda istirahat, ya, tapi Anda memilih untuk terus bertumbuh dan belajar bersama ECI. Ya, karena di ECI ini banyak sekali ilmu-ilmu, banyak para expert yang berkumpul dari berbagai macam disiplin ilmu. Nah, jadi ini kesempatan. Nah, baik. Nah, saya mau buka aja sebentar bahwa teman-teman, kenapa kita harus tahu ya tentang problem solving atau bagaimana kita mampu melakukan root cause analysis, gitu ya. Nah,
Kalau di slide, mungkin saya nggak tahu slide-nya udah oke belum. Nah, menurut survei dari World Economic Forum, teman-teman semua, saya manggil teman-teman aja ya biar enak ya. Karena kalau panggil bapak-bapak, ibu-ibu kayak zaman kolonial gitu ya. Pak Fuad, Kalau Pak Muklis, maaf, panggil, slide-nya belum ya. terbuka Pak Muklis. Oh belum ya? Iya, Oh, oke. share screen Pak. Wah, share sebentar. Slide-nya ini tadi belum ini ya Pak ya, belum ada ya. Soalnya ini pakai laptop yang satu lagi ini. Saya bantu, saya share dari tempat saya? Iya, boleh. Oke, siap. Oke, nah jadi sambil menunggu Yes, silakan Pak Pulis. dari awal Pak, dari awal. Ya. Dari slide pertama. Oke, nah kenapa kita harus belajar tentang problem solving? Ya, tapi sekarang ada lagi yang lebih advance lagi namanya complex problem solving. Kenapa kita harus belajar ini? Why is it important, teman-teman? Karena ya, the world are facing complex problem every day. Ya, Anda semua tahu, dunia itu setiap hari saat ini sedang mengalami problem yang kompleks. Contohnya apa coba? Saat ini, problem yang kompleks. Ada yang tahu nggak? Yang membuat kita di lockdown ini loh. Ini kan COVID-19 ini kan contoh salah satu kompleks problem saat ini yang sedang kita hadapin. Artinya apa? Problem itu nggak pernah habis, nggak pernah hilang. Nah saat ini menurut next slide, menurut top 10 skills dari World Economic Forum mengatakan bahwa complex problem solving adalah sebuah kompetensi yang paling dicari orang sekarang, paling diinginkan. Ya. Kenapa? Karena tadi alasannya, the world are facing complex problem every day. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Karena kita tahu problem kita saat ini sangat kompleks. Contoh aja yang sederhana. Ada yang tahu nggak? Kira-kira problem lain selain COVID-19 itu apa ya? Yang sampai sekarang nggak kelar-kelar gitu loh. Di level dunia ya. Ada yang bisa bantu saya ngomong apa aja deh. Problem apa kira-kira? Saya kasih contoh satu. Health issues. Problem nggak? Problem. Oke. Yang paling umum, rich and poor. Gap. Masih ya? Gap antara kaya dan miskin. Masih problem nggak? Masih. Peace and conflict. Peace and conflict. Still problem. Ya kan? Apalagi kalau kita ngomong agak sempit dikit, capacity to decide. Oh, problem juga. Kalau saya ngomong status of woman in the world, masih problem nggak? Masih. Apa contohnya kalau status in the world? Status of woman in the world itu apa ya? Kasus LGBT, Pak. Nah, itu salah satu. LGBT. Kemudian pelecehan terhadap wanita. Sorry tuh saya di India pemerkosaan kayaknya biasa aja gitu loh. Udah diperkosa, ditangkap itu dilepasin. Kita aja deh kasus yang sederhana disiram gitu ya pakai air raksa gitu, air apa gitu. Problem juga. Nah, itu bisa larinya ke apa ya? Problem attitude juga. Energi, apakah masih problem sekarang? In the world? Masih. Global ethic, yang tadi saya bilang tuh global ethic gitu. Ya, tentang pelanggaran hak-hak itu problem. Clean water, masih problem atau udah nggak problem kalau di dunia? Masih ya, clean water. Oh ya, oke lah mungkin kita di sini gampang ya dapetin air bersih. Tapi di sana tuh, di Afrika itu problem. Nah, itulah makanya kenapa kita perlu belajar ini dan kenapa dunia masih butuh ini. Sehingga apa? World Economic Forum menempatkan dia berada di number 1 kompetensi yang dibutuhkan. Oke, next slide, Pak. Nah, apa pentingnya juga? Ini secara teorinya ini ada 7 ya. Misalnya di sini dibilang ada increase service availability ya. Dengan kita belajar problem solving di tempat kerja,
maka kita akan increase service availability. Kemudian improve service quality, decrease problem resolution time juga, reduction of the number of incident. Ya, jadi insiden selalu ada loh di mana-mana. Nah, gimana di reduction ya, dikurangin, ditekan. Kemudian ada increase productivity pasti, reduce cost juga, improve customer satisfaction juga. Jadi sangat banyak. Inilah gunanya dari itu. Nah, saya ingin hubungkan dengan 7 Habit. Kenapa? Karena begini, untuk kita terbiasa dengan yang namanya pola pikir atau mindset problem solving atau root cause analysis, ini harus menjadi sebuah habit, harus menjadi sebuah kebiasaan. Nah, membangun kebiasaan itu bukan hal yang mudah, butuh effort. Ya. Contoh deh, bangun pagi, susah ya. Gimana cara membiasakan kita bisa bangun pagi? Kalau yang sholat subuh ke masjid itu, gimana cara biasainnya? Perlu effort yang besar. Nah, teori bilang katanya 21 kali itu Anda lakukan terus-menerus, itu bisa menjadi kebiasaan. Tapi lumayan 21 kali ya. Nah, makanya kalau bulan puasa itu, Pak BMB puasa, hari ke-22 udah nggak lapar lagi Pak, benar nggak? Karena udah 21 hari Bapak melewati rasa lapar. 22, 23, udah biasa aja gitu. Nah, saya ingin hubungkan dengan kebiasaan. Nah, kalau dihubungkan dengan 7 Habit, menurut Stephen Covey, itu ada 7 kebiasaan. Semua kebiasaan-kebiasaan ini sangat berhubungan dengan problem solving, dengan root cause analysis. Karena kebiasaan memecahkan masalah, menggali masalahnya itu adalah sesuatu yang harus dijadikan kebiasaan atau karakter atau menempel di badan gitu. Sehingga ketika kita ngelihat ada sedikit masalah kita langsung mencari akarnya apa ya, udah jadi kebiasaan. Nah, nextnya Pak, saya mau liatin di slide berikutnya adalah bahwa ini ada prinsip 7 habit atau 7 habit ya. Nah, kebiasaan pertama itu proaktif. Proaktif itu teman-teman, itu adalah prinsip habit yang pertama. Ya, kalau Anda pernah baca atau pernah ikut training tentang 7 habit, ini Anda akan lebih cepat mencernanya ya. Nah, saat kita menemui masalah, maka sikap kita sebaiknya itu seperti apa sih? Ada yang langsung selesaikan masalahnya, tidak nunggu-nunggu. Nah, ini yang disebut dengan proaktif, di mana orang yang proaktif itu selalu mengambil inisiatif dan mau bertanggung jawab. Itu dia proaktif. Jadi nggak nunggu-nunggu. Ada masalah langsung diselesaikan. Yang kedua, habit kedua adalah begin with end in mind. Itu adalah mulai dari pemikiran kita, mulai dengan pemikiran tujuan akhir. Artinya apa? Di situ ada kayak seperti goal ya. Nah, jadi ada goal yang kita mau selesaikan, ada goal yang ingin dicapai. Di dalam habit kedua itu ada goal yang mau diselesaikan dan ada sesuatu atau masalah apa sih? Apa masalah yang dihadapi saat ini? Kemudian goalnya apa sih? Nah, jadi ada kebiasaan-kebiasaan setiap ada masalah, kita selalu berpikir apa sih yang saat ini sedang kita hadapin? Kemudian apa goalnya yang ingin dicapai? Itu habit kedua. Dan habit ketiga itu bicara tentang prinsip eksekusinya. Kalau kita kebiasaan first thing first itu prinsipnya adalah eksekusi. Sikapnya seperti apa? Nah, orang yang membiasakan habit ketiga, dia akan mempunyai sikap mencari akar ya, selalu gitu, selalu mencari akar dari masalah. Kemudian bukan simptomnya kalau dalam ini simptom apa ya Pak? Gejala Pak ya. Nah, tapi kita selalu mencari akarnya apa? Cari yang paling penting dulu. Nah, first thing first, dahulukan yang utama. Jadi ada 5 masalah, mana yang menurut kita yang priority gitu, yang harus diutamakan. Nah, itu dia. Kemudian yang jangan lupa juga ada kebiasaan namanya berpikir menang-menang. Nah, prinsipnya adalah selalu ada manfaat timbal balik. Ketika Anda memecahkan masalah, selalu ada manfaat timbal balik. Nah, sikapnya seperti apa? Yaitu sikapnya selalu mencari solusi bersama. Gitu. Nah, habit yang kelima itu adalah seek first to understand and to be understood. Artinya apa? Selalu ada pemahaman timbal balik. Nah, kita akan dimengerti orang kalau kita mengerti orang dulu. Nah, sikapnya seperti apa? Nah, kita selalu menyampaikan segala sesuatu itu dengan empathic listening. Jadi ketika ada masalah, ya masalah iya memang.
Tapi kadang kan karena cara atau intonasi, cara kita bersikap itu membuat orang bisa jadi tersinggung atau segala macam. Tapi dengan sikap kita yang menghargai orang, maka atau empathic listening, maka akan menimbulkan pemahaman yang timbal balik. Kemudian yang penting juga ketika masalah itu diselesaikan, kita harus kerjasama dengan kreatif. Jadi ada sinergi. Nah, jadi muncul sinergi dengan solusi bersama tadi. Itu sikapnya. Kemudian yang terakhir dari Seven Habit itu adalah pembaharuan. Ini adalah kuncinya, yaitu sharpen the saw, artinya mengasah gergaji. Semua kita sudah melakukan analisa problem segala macam, kita sudah selesaikan masalah, tapi kalau kita terus ulang-ulangi, kita pelajari terus, seperti malam ini Anda semua belajar lagi, mungkin ada yang sudah pernah belajar ini, tapi Anda selalu mengupgrade gitu ya, artinya mengasah kembali gergajinya. Nah, itu merupakan prinsip pembaharuan. Di dalam problem solving selalu ada selalu ada apa namanya istilahnya selain pembaharuan itu kayak continuous improvement ya Pak ya, betul nggak ya? Continuous improvement pembaharuan ya. Selalu kita melakukan pembaharuan. Nah, continuous improvement itu nyangkut di habit 7. Selalu aja ada pembaharuan, selalu aja ada satu improvement yang berkelanjutan. Nah, itu dia. Nah, makanya kita harus terus belajar mengulang-ulang ini. Nah, teman-teman, itu hubungannya antara Seven Habit juga dengan problem solving atau root cause analysis. Jadi semua ini harus dibiasakan menjadi habit kita. Oke? Jadi quote terakhir, selamat mengasah gergaji atau sharpening the saw bersama Pak Bambi dan Pak Fuad. Nah, itu aja dari saya. Burung Irian, burung cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, terima kasih Coach Muklis Ishak, Master Trainer Coach dari Sinarmas Corporate Forestry. Juga dari sekarang di Corporate Asia Pulp and Paper bersama saya, satu kantor sih. Tapi kita 4 bulan udah jarang berjumpa Pak Muklis ya, gara-gara corona memisahkan kita. Iya, iya. Jangan ada corona di antara kita, Pak. Jangan ada corona di antara kita. Baik, teman-teman sekalian, untuk menghangatkan suasana, baik, kita agendanya adalah sekarang jam 20.25 ya, waktu saya sampai jam 21:30. Nah, waktu yang pendek ini saya ingin mengajak bahwa kemampuan problem solving salah satunya adalah dia tidak bosan dengan data dan fakta. Nah, data itu menjadi mainan dia. Oke. Dan saya akan share ya di menu chat. Anda lihat di menu chat. Bentar ya. Di menu chat. Oke. Baik. Tolong klik link yang saya share di menu chat. Ya, silakan Anda pakai handphone, dari laptopnya pakai ini, laptopnya bisa Anda pakai Zoom, handphonenya pakai ini, ya. Anda bisa pakai 2 gadget kok. Silakan, diklik. Yuk. Saya tunggu, saya akan share screen-nya. Yuk, silakan masuk. Nah, tes ini adalah saya kasih waktu karena soalnya ini adalah digunakan saya bisa ya untuk nguji-nguji. Jadi saya akan kasih waktu cuman 5 menit saja. Ya, saya akan mulai dari sekarang. Yang lainnya silakan lihat menu chat, klik, tulis nama lengkap Anda. Gitu ya. Yuk, 1, 2, 3.
Oke, kita akan akhiri ya, karena waktu kita terbatas, kita nggak bisa menyelesaikan semuanya. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman sekalian, ini adalah sekilas bahwa di dalam melakukan problem solving based on data and facts supaya kita tidak ada perdukunan, maka kita harus mampu menganalisa data in term of basic-basicnya saja, ya. Baik, dan itu akan Anda pelajari nanti besok kita salah satunya kita akan ada webinar dan pesertanya sudah kalau nggak salah sudah 600 orang. Yang daftar sudah 600 orang untuk Lean Six Sigma Lean Six Sigma White Belt, ya. Besok Pak Fuad hadir juga Pak Fuad, sudah 600 yang daftar. Siap, hadir. Siap. Baik, teman-teman. Meramaikan. Baik, komentar Pak Fuad tentang apa yang kita pelajari tanpa saya kasih tahu itu kuis apa sih? Nah, kira-kira apa komentar Pak Fuad dari kuis itu Pak Fuad? Kuis ini memberikan kita retrieve kita punya memori atau pengetahuan dasar mengenai quality, terutama mengenai continuous improvement. Kalau saya melihatnya begitu, Coach. Jadi baik sekali kita lakukan ya. Ya. Karena waktu terbatas saya nggak bisa ngomong semua Pak Fuad. Itu harus 1 jam total. Oke, siap teman-teman. Saya akan share slide dari sekarang. Ini jantungnya materi kita, root cause analysis. Oke. Saya Bambang Eko Cahyono. Saya lulusan Teknik Elektro tahun 2001. Berarti 19 tahun sudah bekerja. Ya, anggaplah 20 tahun ya, 2021 sudah di depan mata. Dan jurusan saya Elektro Arus Kuat, Certified Six Sigma Green Belt, Certified Six Sigma Master Black Belt dari Amerika, dan Certified Total Quality Management dan Certified Human Resource. Oke, itulah BMB. Saya sekarang sebagai Human Resource Corporate Sinarmas. Oke, baik. Dan apa yang kita akan pelajari adalah kita akan mempelajari tentang memahami proses sistematika root cause analysis. Karena waktu kita terbatas, saya akan fokus yang paling quick ya. Yang paling cepat di dalam menganalisa permasalahan adalah di 3 tools saja. Brainstorming, Process Map, sama 5Y. Untuk yang lain-lainnya mungkin di lain kesempatan karena kalau total ini harus butuh paling tidak 2 atau 3 kali webinar. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjut lagi. Oke. Baik. Kapan kita harus melakukan RCA? Oh ya teman-teman, nanti saya akan presentasi sampai dengan jam 21 lewat 10 menit. Kita tanya jawab 20 menit ya. Oke. Kenapa kita melakukan RCA? Kita akan melakukan RCA karena ada masalah. Yes. Masalah seperti apa kalau di perusahaan? Excess inventory, supplier defects, out of control process, scrap problem, audit finding, medical error, misdeliveries, mesin defect, workmanship defect, dan lain-lain. Ini masalah-masalah sekitar kita. Oke. Nah, kita tahu ketok flashback ya tahun 1986. Ini Pak Fuad sudah SMA kayaknya. Pak Fuad SMA belum Pak? 86 Pak. 83 saya graduate SMA ya Pak? Iya, 83. Berarti saya udah kuliah itu. Udah kuliah semester 5 ya Pak ya? Oke. Ya, masih ingat Pak Fuad waktu kuliah meledaknya kapal ulang-alik Challenger? Masih ingat saya. Di mana foto-foto di depan kita ini adalah para astronotnya yang tewas. Ya, ada Michael Smith, Kobe Judith ya Pak ya. Oke. Kita lihat bagaimana dia. Let's go down to the Kennedy Space Center and take a look at Challenger sitting on the pad. 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells. 3 good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles. Downrange distance 3 nautical miles.
So the 25th Space Shuttle mission is now on the way after more delays than NASA cares to count. This morning, it looked as though they were not going to be able to get off. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Looks like a couple of the solid rocket boosters blew away from the side of the shuttle in an explosion. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. We're awaiting word. They're holding their breath just, I'm sure, as everyone else is. In the center of the fire and the smoke, you can't see any form of what was once the shuttle. You saw it just a few moments ago, about 45 seconds after liftoff, a huge fireball in the sky. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point. Nggak ada suaranya, Coach. Masih kecil suara. Volumenya dinaikin, Coach. Tes 1. Ya, oke. Oke, terima Continue. kasih. Oke. Kenapa pesawat ulang-alik Challenger yang sudah seringkali keluar angkasa tiba-tiba perjalanan ke-9 setelah ke-9 itu meledak gitu ya. Sehingga menewaskan seluruh astronot waktu itu. Nah, selidik dengan puslidik itu karena hal kecil. Nah, hal kecil Pak Paulus pasti, ini ada teman saya Pak Paulus, maintenance manager dari Fajar Paper. Ya. Nah, itu karena O-ring. Segel penutup sebut dengan O-ring, solid rocket booster sebelah kanan pesawat mengalami kerusakan di awal peluncuran. Akibatnya rusaknya O-ring, gas panas bertekanan tinggi bisa keluar dari bagian dalam booster dan menyebabkan pembakaran massal dari tangki bahan bakar pada detik ke-72. Cuaca yang sangat dingin ikut berkontribusi terhadap kerusakan segel O-ring. Nah, di sini ya, meledak dia. Oke. O-ring ini yang ini loh, yang garis-garis hitam ini loh. Ya. Gitu ya. Tidak ada kebocoran. Baik. Nah, ini dia. Rubber O-ring 38 kaki, 11,6 meter lah ya. Kemudian 1/4 inci circumference-nya, 6,4 tebalnya. Gitu. Ini dia. Oke. Baik. Nah, akar penyebab dari investigasi jatuhnya atau meledaknya Challenger itu gara-gara O-ring. Ya, O-ring. Namun kita tahu hasil riset pribadi maupun dari saya baca-baca jurnal di Improvement, bahaya yang menyesatkan kita adalah ternyata kalau ada masalah, 95% setiap masalah yang muncul itu selalu menyalahkan manusia. Akar penyebabnya manusia. Kalau enggak dia kurang training, kalau enggak dia kurang memperhatikan, kurang serius, kurang semangat, ya paling mudah menyalahkan manusia memang. Padahal manusia itu adalah satu dari 6 faktor utama yang menyebabkan proses itu excellent. Faktor menyebabkan proses excellent adalah seperti kita mau membuat laporan skripsi, skripsinya ketikanya tanpa salah ditunjang oleh satu,
orang yang ngetik skillnya harus jago. Kedua adalah alat-alat yang digunakan, keyboard, komputer, juga printernya, itu alat mesin. Metode cara ngetiknya pakai 11 jari atau pakai 1 jari. Gitu ya. Kemudian material. Material yang disalin itu jangan-jangan materialnya aja sudah salah. Atau materialnya waktu kita baca untuk disalin di kertas di mesin komputer, hurufnya tidak terbaca dengan maksimal. Lingkungan, cahayanya kurang. Sehingga kita tidak optimal membaca huruf. Mesin, method, material. Satu lagi, measurement. Alat ukur. Cara mendeteksi. Ya. Cara mendeteksi tulisan itu benar atau tidak. Nah, kalau matanya, mohon maaf, matanya minus kemudian tidak pakai kacamata waktu itu, otomatis akan rentan terjadi kesalahan. Gitu. Sama saja dengan kita ke dokter. Dokter itu bakal excellent jika ditunjang dengan alat-alat yang bagus dan cara ngukurnya benar. Cara ngukur suhu badan, cara ngukur jantung, cara ngukur nadi benar. Maka otomatis akan menghasilkan keputusan yang benar. Jadi 6 faktor ya. Mesin, method, material, measurement, and environment. Atau kadang disebut dengan Mother Nature. Nah, root cause what is analysis. root cause analysis? Kita lihat Root videonya. cause analysis is the most important factor in determining the quality of each organization, including the pharmaceutical industry. It is a methodology of knowing the first action that leads to the sequence, which in turn leads to the problem and finds a way to solve this problem. The company auditors must observe the deviation and its relation with the past events or intervention. They have to understand how could this intervention cause the deviation. So, root cause analysis is used to know the reason for each deviation or bad results. What are the types of root cause analysis techniques? 1. Group thinking, also known as brainstorming. A group of experts meets together to find the exact cause of the deviation and find a solution for it. 2. Fishbone diagram, also known as cause and effect diagram. Fishbone diagram includes the potential cause of the problem and is used in order to find the real cause. 3. 5 whys. 5 whys tool works as its name. You should ask yourself why 5 times in order to get to the sequence that causes the problem. These 3 techniques will get you near the real cause, and it will help you to know what are the changes that you have to do, where are your weak points, and also how to prevent the occurrence of this problem again. Root cause analysis consume a lot of time and resources, so it is only indicated when you are very sure that an event has affected the organization badly and needs an action to be done. Examples of root cause analysis in pharmaceuticals. Example 1. A drug has been doing badly in the last few weeks. The root cause analysis revealed that the cause is related to non-optimum storage temperature. Oke, saya akan stop dulu videonya. Jadi RCA adalah kedalaman dari pemahaman untuk menentukan penyebab, bukan cuman gejala. Jadi Pak Muklis tadi bilang gejala. Namanya akar penyebab itu letaknya berada di bawah tanah. Akar pohon kan di bawah tanah. Oke, ciri-ciri akar penyebab biasanya tidak terlihat oleh mata. Biasanya begitu. Ya, pada umumnya akar penyebab itu adalah tertutup oleh sesuatu yang harus kita bongkar. Kalau yang tampak di mata itu baru gejala. Contoh, demam, gejala demam. Kenapa demam? Oh, setelah dicek ternyata akar penyebabnya adalah adanya infeksi di lambung misalkan. Ya, ada infeksi di lambung sehingga menunjukkan tanda-tanda gejala demam, meriang. Gitu ya. Oke. Contoh misalkan root cause analysis begini juga. Pada saat Anda terjatuh di kamar mandi, ketika kita tanya, kenapa kamu jatuh? Apa akar penyebabnya? Saya tanya, apa akar penyebabnya? Dia jawab, karena lantainya licin.
Oke. Lantai licin masih di permukaan. Dia bisa dilihat oleh mata dan bisa diraba. Kita tanya lagi, kenapa lantainya licin? Kita harus dicari lagi. Oh, karena misalkan tidak dibersihkan. Kenapa tidak dibersihkan? Ingat pasal 1, jangan menyalahkan manusia. Kenapa tidak dibersihkan? Kenapa? Karena misalkan saya pakai pembantu rumah tangga ya. Karena karena alat untuk menggosok lantainya itu tidak tersedia. Loh, kenapa alatnya tidak tersedia? Oh, ternyata saya lupa membudgetkan di dalam pembelian. Nah, gitu ya. Oke. Ingat pasal 1, jangan nyentuh ke manusia. Oke. Selalu concern kepada perubahan metode, mesin, method, material, environment. Manusia itu nomor sekian. Gitu ya. Karena kalau Anda menyalahkan manusia, biasanya sistem tidak akan ada perubahan. Alarm, kenapa dia lupa mencet alarm? Karena ngantuk. Kalau perusahaan yang kelas tempe, dia pasti akan meng-SP karyawan itu, bahkan mem-PHK-nya. Gitu ya. Tapi kalau perusahaan yang menganut excellency, dia akan berusaha begini. Kenapa sih dia itu lupa mencet tombol? Karena apa? Ya, karena dia ngantuk. Oh, manusia ngantuk. Ngantuk wajar, kelelahan wajar. Oke. Karena manusia itu punya tipikal ngantuk dan lupa, berarti tombol ini harus saya interlockkan dengan sesuatu. Sehingga pada waktu, misalkan ini kejadian overflow tangki gitu kan. Pada saat airnya itu penuh, maka tombolnya itu otomatis akan mematikan listrik sendirinya tanpa bantuan manusia. Manusia adalah digunakan untuk mengawasi sistem itu berjalan dengan baik, bukan untuk menjalankan sistem. Itu konsep excellency. Ya. Jadi bukan operation. Dicari tahu, dicari cara bagaimana karena manusia itu sudah gini ya. Sudah ada sifat lupa, sudah ada sifat lemah, sudah bisa kena sakit, pusing, emosi, stres. Itu manusia wajar. Karena manusia punya tipikal seperti itu, that's why saya bilang tolong manusia jadikan pilihan yang nomor ke-6. Ya, untuk excellency kan ada 6 faktor excellency ya. Mesin, method, material, measurement, environment. Gitu. Oke. Analysis in pharmaceuticals. Example 1. A drug has been doing badly in the last few weeks. The root cause analysis revealed that the cause is related to non-optimum storage temperature which happened due to starting of the summer. The solution will be using refrigerators to store this drug even while shipping it. Example 2. A worker has chosen the wrong tool to join the pipes together. The root cause analysis revealed that the cause is the human error, but the problem actually originates from having bad lighting to read the labels. Oke. This Lihat ini. Contoh yang pekerjanya itu salah memilih alat untuk menghubungkan pipa. Ya, untuk pipa. Akar penyebabnya adalah karena pertama itu kalau ini ya tadi aku bilang perusahaan tempe ya. Ini sekarang perusahaan tahu. Ini perusahaan tahu, kelas tahu. Akar penyebab itu karena apa? Itu karena human error itu. Wah, orangnya itu mohon maaf ya. Orangnya itu bego itu Itu kan gitu, ya. Tetapi ternyata problem actually adalah originate dari mempunyai apa? Pencahayaan di dalam membaca label. Nah, gara-gara cahayanya itu kurang terang, dia salah membaca label sehingga salah memilih pipa, waktu dijoinkan ternyata salah. Nah, gitu ya, konsep berpikirnya begitu. Oke, lanjut. Analisa akar penyebab membantu mengidentifikasi masalah, membantu menyelesaikan masalah, menghilangkan firefighting, pemadam kebakaran. Menghemat sumber daya pemadam kebakaran itu gini. Kapok lombok, bahasa Jawanya itu kapok lombok. Pedas, habis makan cabai kan, minum, seger. Nanti pedas lagi, minum lagi. Nah itu kan namanya kapok lombok. Nah jadi
Kemampuan RCA menghemat sumber daya, karena kalau kita punya kemampuan RCA, maka kita akan menjaga kehidupan rumah tangga, sosial kita tidak terancam. Dengan kita expert di RCA, maka permasalahan jadi minimum sehingga kita bisa tenang bekerja. Oke. Memfasilitasi diskusi mengarah kepada solusi, bukan hanya fokus grundel aja ke dalam lingkaran masalah. Kemudian menunjukkan alasan logis. 1 + 1 sama dengan 2 itu kan logis, ya kan? Sebab dan akibat. Setiap akibat pasti ada sebabnya, gitu. Oke. Nah, perilaku yang zaman dulu, nah gitu kan, perusahaan-perusahaan zaman dulu, jangan zaman purbakala, biasanya itu firefighting, ada problem, ya, kemudian kenapa barangnya itu reject, ya udah reject, disortir. Nah, itu aja firefighting, cuman sortir, disortir, nanti udah lepas, tapi tidak ada action. Kenapa kok ada reject itu sampai ketemu sehingga tidak ada kegiatan sortir gitu ya. Kemudian problem terjadi di mana-mana. Kemudian find someone to blame. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, tabiatnya itu menyalahkan lingkaran-lingkaran di luar dia, terutama pakai manusia. Apalagi nyalakan pakai mulut. Gitu. Ya, oke. Preferred approach, problem identified, ya, flow-nya seperti ini, yang common. Immediate containment action, containment dikurung supaya nggak melebar kemana-mana. Di lockdown, kata Pak Muklis tadi kan, di lockdown dulu, kita tentukan akar penyebabnya, kemudian solusinya kita validasi, dan solusi adalah kita aplikasikan ke seluruh area. Oke, 6 step RCA. 1. Tadi terima kasih ada yang ngasih informasi, kita kunci jawabannya ada yang salah. Ya, kita salah ngasih kunci jawaban. Pertama kali adalah di dalam RCA, 1 adalah pilih member atau membentuk tim. Kemudian kita menentukan problem dan isu. Kemudian kita conduct data analysis. That's why Anda harus punya kemampuan di dalam kuantitatif data, bukan hanya kualitatif. Kuantitatif, menghitung, tambah, kurang, bagi, kali, rata-rata. Basis tadi gitu kan, tambah, kurang, bagi, kali, rata-rata. Simpangan, range, minimum, maksimum, modus, standar deviasi, simpangan baku. Itu adalah basic statistik. Itu harus paham. Lanjut, determine root cause. Menentukan masalah, kemudian melakukan improvement dan mengevaluasi progress. Oke. Step 1, organize team. Ini contoh kalau di kampus. Ya, di kampus ada masalah. Team member, siapa prinsipalnya atau siapa sponsornya, siapa educationnya, siapa leadernya, siapa membernya, ditulis semuanya, dan tugasnya harus jelas. Ya, setiap orang yang diajak untuk hadir dalam tim harus mempunyai tugas. Jadi untuk menentukan orang-orang itu harus terlibat dalam tim, tentukan tugasnya dulu, baru cari orangnya. Jangan cari orang, tentukan tugas. Tentukan tugasnya dulu, baru siapa yang tepat untuk menghandle tugas ini. Gitu ya. Lanjut. Kemudian define problem or issue. Step 2. Tetapkan pernyataan masalah secara jelas. Jelas itu kalau pernyataan masalah jelas 50% RCA-nya itu sudah selesai. Sudah kena 50% kalau pernyataan masalah selesai. Contohnya gini. Tingginya pencurian kayu di wilayah Aek Nauli sektor selatan sebanyak 16 kali di tahun 2019 yang berdampak kerugian 1 miliar rupiah. Tingginya kecelakaan kerja di Departemen Engineering pada karyawan outsourcing sepanjang tahun 2017 yang berdampak. Nah, itu statement-statement yang spesifik gitu ya. Spesifik, measurable, terukur, spesifik, measurable, terukur. Kemudian harus mempunyai struktur kalimat. Kalau bahasa Indonesianya itu, kalau zamannya Jus Badudu, zamannya Pak Fuad itu kenal Jus Badudu pasti Pak Fuad. Itu kan ada subjek, Ya, predikat, objek, keterangan. Ahli bahasa Indonesia. Betul Pak ya? SPOK, masih ingat Pak SPOK Pak ya? Oke, Ya. lanjut. Nah, step 3, setelah problem clear, maka kita kumpulkan data untuk memahami pola datanya, tren datanya, kemudian keberagaman datanya. Kemudian kita lanjutkan untuk diskusi, ya, melakukan data analisis bersama tim, diskusi.
Nah, kemampuan data analisis juga harus ada. Ya, kalau datanya raw data semuanya, berarti kita sedang cari jarum di kumpulan jerami gitu kan. Maka data harus divisualisasikan, dibentuk grafik, dibuat trending, ya. Makanya kemampuan komputer Anda juga harus bagus. Karena zaman sekarang kan sudah nggak zamannya lagi kita ambil kertas, kita gambar ini koordinat kartesius, ini X, ini Y gitu kan. Terus digambar pakai pena kan nggak lagi kan. Kita harus cepat gitu kan. Oke, step 4. Kita tentukan root cause. Gunakan pertanyaan 5 kali mengapa atau menggunakan sistem planning. Ya. Ada masalah gitu kan. Sekarang kita di mana? Oh, kita rendah. Terus kita mau targetnya apa sih? Oh, kita targetnya harus 10, sedangkan kita 7. Oke. Terus gimana caranya supaya kita nyampe 10? Nah, itu contoh untuk problem solving ya. Kemudian apa yang membuat kita itu apa faktor penghambatnya? Nah, itu ya. Ini adalah contoh sistem planning proses. Oke. Menentukan akar penyebab. Indikator untuk menentukan akar penyebab adalah 1, melakukan persetujuan dari akar penyebab. Kemudian penyebabnya harus logis, make sense. 1 + 1 sama dengan 2 gitu ya. And provide clarity to the problem. Ketiga, penyebabnya itu something you can influence and control. Jadi jangan menuliskan sebab yang tidak atau yang di luar kendali Anda. Kalau di luar kendali nanti actionnya cuma doa, Pak. Ya Allah, mugi-mugi jodohku deket, ya kan? Itu kan sudah nggak influence kan? Ya, gitu ya. Kemudian if cause is resolved, there is a realistic hope that the problem can be reduced or prevent in the future. Kalau masalah itu bisa selesai, maka kita bisa mencegahnya di kemudian hari nggak terulang lagi. Jadi kalau ciri-cirinya Anda sudah kena root cause, masalahnya nggak terulang. Kemudian kalau masalah tidak terulang, berarti root cause-nya sudah kena. Kalau masalah masih berulang, berarti root cause-nya baru belum dapat. Berarti Anda sedang menghilangkan simptom atau gejalanya saja. Ya. Oke, menemukan penyebab, konsepnya adalah stepnya, petakan prosesnya, tanyakan 5 kali mengapa. Oke, contoh TV rusak di customer. Oke, kita petakan produksi TV mulai dari ujung A sampai D. Kemudian kita temukan kira-kira di proses A nggak ditemukan defect, di proses B ada defect, gitu ya. Proses B ada defect, C defect, D defect, ketemu defect berarti B duluan kan? Oke, B sudah dapat, ya. Maka kemudian setelah kita petakan, kita temukan bahwa proses B adalah sebagai tersangkanya. Lanjut kita tanya, nah corrective action dan preventive actionnya. Ya, kita lakukan corrective action dan preventive action, tindakan perbaikan sama pencegahan, gitu ya. Itu untuk proses mapping. Kemudian setelah kita dapetin penyebabnya di proses B, lanjut Anda gerakkan untuk bertanya 5 kali mengapa. Tidak ada aturan apakah Anda harus bertanya 5 kali atau 3 kali atau 7 kali. Yang penting adalah Anda menjamin bahwa statement akar penyebab itu menjamin kemudian hari kalau kita lakukan solusi tidak akan muncul lagi. Ya, masalah tidak akan terjadi lagi. Gitu. Nah, otomatis kalau menentukan seperti itu, kalau kita hanya judging, maka hitung-hitungnya pasti gambling. 50-50, kebetulan aja sembuh gitu kan, kebetulan tepat. Ya, kebetulan aja itu 50-50. Tapi kalau Anda menggunakan YW analysis, kemudian Anda lakukan analisa lagi menggunakan agak scientific, ya, menggunakan misalkan korelasi. Kalau teman-teman yang belajar di analisis metode riset dulu kenal tes hipotesis, analisis ovarian, tabulasi silang, cross step analysis, itu bisa Anda gunakan ya untuk memastikan bahwa dia itu tersangka yang sebenarnya.
bukan hanya perkiraan judging beraka. Gitu ya. Supaya kita jauh dari efek perdukunan itu aja. Oke. 5Y contohnya. Problem statement, the vehicle with no start. The battery is dead, detonator is not functioning. Kemudian alternator itu kenapa alternator nggak berfungsi? Karena alternator beltnya rusak. Kenapa rusak alternator beltnya? Karena sudah lama nggak diganti-ganti gitu kan. Harusnya 20, misalkan kalau di mobil itu kan 40.000 kilometer sudah harus ganti. Ini masih 60.000 nggak pernah diganti gitu. Oke. Kenapa mobilnya tidak di maintain sesuai dengan rekomendasi servis, jadwal servis? Nah, ini harus kita tanya. Oh iya karena saya kelupaan Pak, ya kelupaan gitu ya, kelupaan. Nah, namun di sini adalah kalau kita sebuah proses excellent, manusia itu tempatnya lupa dan alpa Pak. Jangan mengandalkan manusia. Jadi alternator, kalau misalkan alternator bednya itu adalah sudah aus, harusnya sudah ada sensor. Ya. Sensor itu interlock sama alarm. Pada saat kita nyalain mobil, muncul alarm. Kalau alarmnya itu misalkan harusnya beltnya itu 40.000, lebih dari 4 pada saat sudah 45.000, alarm bunyi. Anda matikan kan? Nah, nanti nyentuh lagi sampai 50.000 nggak diganti-ganti, bukan alarm lagi Pak. Ya kan? Mobilnya nggak bisa dijalankan. Nah, itu contohnya interlock ya. Hindari peran manusia pokoknya. Cari interlocking, ya, cari integration, karena manusia sifatnya lupa, alpa, sakit, dan bahagia. Oke, root cause. Ini contohnya YY ya. Oke, saya tulis di sini adalah 5W Gemba. Gembanya juga harus jalan. Gemba itu adalah pada saat Anda sudah menentukan Y, pastikan Anda kunjungi ke lapangan yang sebenarnya. Anda kunjungi benar enggak? Jangan sampai cuman mengandai-andai cuman di ruangan. Akan lebih bagus pada saat meeting YY analysis, lakukan di dekat lokasi masalah itu terjadi. Jangan meetingnya di hotel atau di restoran. Kan? Tapi adalah misalkan mesin itu genset sering mati. Ya meetingnya dekat genset. Di situ YY analysis muncul. Gitu ya, dekat, meeting dekat. Itu untuk sebagai efek psikologis kita juga. Oke. Ya kalau misalkan kita corona, ya penentu keputusan itu harus dekat sama kamarnya pasien corona, berdampingan gitu supaya tahu. Nah, kalau misalkan timnya banyak, tools yang untuk memudahkan juga pada saat kita YY analisis, ketemu penyebabnya itu banyak dan orang terlibat itu untuk menjaga semua expert di sini. Kemudian ingin memilih mana ranking yang harus kita prioritaskan dahulu, izinkan bikin tabel seperti ini namanya nomor good technique, kemudian Anda tulis namanya di sini, ada Pak Agus, ya, ada Pak Fuad, ada Pak Bembi gitu ya. Nah, tekanan pompa, kata Pak Agus ini ranking 1 Pak, Pak Fuad ini menurut saya ini ranking 2 Pak, ini ranking 1, itu ditulis. Ditulis di kertas tersembunyi, nggak usah dilihat Pak Fuad, nggak usah dilihat Bembi, masing-masing nyekor sendiri, nanti dikumpulkan oleh fasilitatornya, ditotal, ya ditotal nilai terkecil ada ranking 1, 2, 3. Jadi keputusannya adalah untuk mengatasi penyebab, misalkan ada downtime itu, maka kita harus melakukan perbaikan di tekanan pompa, o-ringnya yang kendor, dan bagaimana mengganti bahan cepat. Ini bahan tidak cepat memuai, ya. Oke. Saya lupa di sini. Nah, setelah dipilih, praktisnya bagaimana Pak Bimbi? Saya biasanya nggak tahu, ya usah banyak-banyak Pak, kebanyakan 3 itu maksimum Pak. Ya. 3 tentukan 1 sampai 3. 1 pun nggak apa-apa, tapi adalah benar-benar yang dominan. Kayak Challenger tadi, penyebabnya bukan karena begini, karena apalagi nyalakan astronotnya lagi kan. Tapi adalah karena o-ringnya. Nah, gitu kan. 1 aja. Tapi signifikan gitu.
ya. Lanjut. Step 5, improvement planning. Pada saat Anda melakukan rencana kerja, ya, harus logik hubungan akar penyebab sama improvement activities. Kemudian harus ada evidence. Saya langsung ke tabel ini. Nah, ini tabel kalau biasanya saya bikin di continuous improvement polanya Six Sigma, ya, karena saya praktisi continuous improvement. Biasanya begini, masalahnya apa, penyebabnya apa, idenya apa. Ya. Kalau idenya ini adalah objektifnya apa? Oh, penyebabnya genteng bocor. Sebabnya apa? Gentengnya bergeser. Idenya apa? Oh, saya hilangkan ranting pohon yang di rumah. Objektifnya supaya mencegah kucing naik ke atas genteng, nggak main-main, nggak berkelahi di atas genteng. Oke. Terus key resultnya apa saja? Kunci resultnya ukurannya apa saja ya? Kunci dikatakan keberhasilan ide ini sukses. Kadang dikatakan sebagai deliverable atau success measure, boleh, ya kan? Success measure-nya adalah jumlah kejadian kucing bertengkar di atas genteng. Saya ranting ini dikatakan sukses bukan hanya rantingnya sudah tidak nempel di rumah, tapi adalah jumlah kejadian kucing bertengkar di atas genteng itu turun enggak? Nah, detail solusinya apa? Kapan dilakukan? Siapa tanggung jawab? Budgetnya berapa? Kemudian potensi masalah yang bakal muncul apa pada saat terjadi kegiatan untuk memotong ranting. What can go wrong atau disebut dengan risk management, manajemen risiko. Oke. What can go wrong terhenti karena ada kecelakaan kerja. Countermeasure-nya pakai APD. Nah, gitu ya. Lengkap seperti ini. Oke. Waktu kita terbatas, kita nggak bisa latihan. Nah, pada saat Anda melakukan action, ingat manusia tempatnya salah, lupa, dan alpa marah, maka buat sebuah sistem pencegahan anti salah. Namanya Pokayuk atau mistake proofing. Pokayuk bahasa Jepang. Bahasa Inggrisnya mistake proofing. Indonesianya anti salah. Itu aja. Ya. Oke. Kira-kira anti salah apa saja ya? Coba anti salah saya pengen brainstorming sama teman-teman. Tolong di chatting kira-kira contoh anti salah yang berada di rumah kita. Silakan. Contohnya apa? Diketikkan di chat biar dibaca teman-teman semuanya. Oke, Pak Johan, flash disk dicolokin bolak-balik nggak bakal keliru. Colokan charger, ya colokan charger. Ya. Sekarang bagus lagi Pak, tipe C, colok bolak-balik tapi nggak apa-apa. Nah, itu memudahkan konsumen. Jam dinding, SIM card, jam dinding apa ya Mbak Nadia? Mbak Nadia jam dinding apa ya Pokayoki-nya? Coba mana Mbak Nadia? Ini tertarik aku baru dapat nih jam dinding apa ya? Sebentar. Mana Mbak Nadia Gina? Mbak Nadia bisa open mic Mbak Nadia, sudah tak izinin. Iya, iya Pak. Seperti apa jam dinding itu anti salahnya? Halo Mbak Nadia. Jadi jam dinding itu tuh kayak maksudnya biar lebih tepat waktu gitu Pak. Gitu. Maksud kesalahan apa yang bisa diprotek dari jam dinding? Jangan di-mute dulu Mbak Nadia, jangan di-mute dulu Mbak. Jadi kayak kesalahan dia. Aduh, putus-putus Mbak sinyalnya ya. Oh ya maaf Pak. Jadi kayak misalnya kesalahan kayak lupa waktu gitu. Oh, alarm ya, alarm maksudnya. Jam dinding
Aku bingung jam Iya. dinding ini apa gitu kan. Ternyata alarm. Oke, jam alarm gitu ya. Iya, Pak. Oke, good. Oke, baik. Anti salah itu level yang pertama adalah berikan alarm. Tapi alarm tidak bisa mencegah masalah itu terjadi kan? Betul ya? Misalkan gini, kalau kita di pabrik itu ada tangki, tangkinya itu adalah diisi air. Kemudian pompanya itu kalau airnya penuh muncul wing 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 wing, tandanya tangkinya penuh. Tapi pompanya ini tidak berhenti, ngalir, tunggu orang matikan. Atau zaman saya dulu waktu di kampung, kalau kita tandon air, alarmnya itu adalah nunggu air itu tumpah, grojok gitu. Jatuh di genteng, habis penuh tandonnya, baru matikan listrik kan. Nah, itu adalah Pokayoke level 1. Ya, masih alarm. Level 2-nya itu adalah tanpa peran manusia lagi. Interlock. Contohnya tadi flash disk. Kemudian colokan VGA. Ya. VGA. Kemudian Pokayuk kalau Pokayuknya di mobil, kalau Anda lupa pasang seatbelt itu kan bunyi ting dung ting dung ting dung, itu Pokayuk ya, tapi alarm, tapi kan masih bisa orang melanggar gitu ya. Nah, kalau di mobil yang sedikit agak upgrade gitu, mobil tidak akan jalan jika spionnya itu belum Anda buka. Mobil nggak bisa di starter jika pintunya belum tertutup. Ya itulah mobil yang segitiga gitulah ya. Nggak boleh nyebut merek kata Pak Fuad. Atau seat beltnya belum dipasang. Nah, seat beltnya belum dipasang itu Pokayuk masih alarm Pak Fuad. Ya. Tapi kalau yang mobil yang berbintang yang ada yang tanda berlian gitu, seat belt itu masih jalan nggak mobilnya Pak? Masih jalan nggak ya? Kecuali kalau pintu Pak Fuad. Pintu itu kalau S yang seri S itu kalau misalkan pintunya nggak ditutup mobil nggak bisa jalan gitu ya. Baik teman-teman, itu contoh Pokayuk interlock. Tapi kacaunya ini mungkin Pak Paulus koreksi Pak Paulus. Saya tuh stresnya kalau udah di pelayaran itu Pak Paulus, tak kasih interlock ya, interlock, tapi manusia itu nggak suka di interlock, malah dirusak sensornya Pak Paulus. Apakah kejadian nggak tempat Pak Paulus? Sih Pak, aku minta komentarnya dengan maintenance manager kita. Silakan Pak Paulus. Ya, udah bisa nih Pak ya. Ya, gimana Pak? Bener nggak saya Pak? Aku gitu Pak, pusing dulu Pak. Gimana Pak Bambang? Sensor, dikasih sensor atau sensornya masih belum interlock gitu ya. Kalau kecepatannya kalau di kapal, saya kan di pelayaran dulu. Kalau kapalnya itu terlalu cepat karena standarnya, maka muncul alarm dung dung. Oh, kapal terlalu cepat. Tapi orang kan bosan mendengar gitu Pak. Dimatikan Pak alarmnya Pak. Gitu. Nggak tahu kalau di pabrik gimana Pak itu. Ngakalinya gitu, mencegah orang-orang seperti itu. Jadi kalau di pabrik biasa kan Pak ada alarm dulu, ada setting point untuk alarm lalu interlock trip. Ya, betul. Nah, jadi yang suka di mood begitu itu yang alarm. Alarm. Karena pengingat kan. Jadi gimana supaya dia benar-benar jangan bypass itu kan begitu Pak ya. Betul. Nah, kita pasang sirine itu Pak. Jadi bukan hanya mengandalkan speaker dari DCS, tapi ada sirine juga. Oh gitu ya. Ya. Kalau ya, apalagi kalau seat brake kan pasti ada sirine Pak ya. Kalau seat brake ya, pabrik atas. Ya, di lapangan juga ada sirinenya Pak. Siap. Thank you. Ini Pak Paulus. Ini beliau Pak Paulus ini teman saya mulai tahun 2007 pada waktu saya bergabung di Toba Pap Lestari. Waktu itu saya masih muda, masih kurus, Pak Paulus ya, masih jelek. Gitu ya. Ya, Pak, ya. Ya, zaman segitu sebagai CI koordinator. Baik teman-teman, saya rasa slide saya kurang sedikit, saya akan share lagi. Habis itu kita tanya jawab. Mana ya slide saya ya? Kok jadi hilang? Sebentar.
Oh, tinggal dikit. Saya rasa ini tinggal satu slide aja. Jadi step terakhir, step nomor 6 itu adalah kita review dan update, review dan update action plan. Nah, tapi kalau action plan-nya Anda itu seperti yang saya buat tadi, setiap action harus terukur. Setiap action harus ada ukuran, ada raport, ada KPI-nya. Maka kalau setiap action ada KPI-nya, maka Anda mudah untuk melakukan review. Kalau setiap action nggak ada KPI-nya, nggak ada alat ukurnya, Anda susah untuk menentukan sukses tidaknya action tersebut. Ya, jadi sukses tidaknya bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi setiap action itu harus ukurannya apa dikatakan sukses, gitu ya. Contoh actionnya melatih para operator, gitu kan? Oke, dikatakan Anda sukses melatih operator itu apa? Oh iya, ujian tulisnya minimum nilai 80. Nah, gitu ya. Ini contohnya. Oke. Kemudian harus melakukan pembersihan sensor. Ya, pembersihan rutin sensor. Dikatakan Anda sudah sukses membersihkan sensor itu, ukuran suksesnya apa? Oh ya, tidak ada kejadian sensor malfunction. Tidak ada debu yang menempel di proximity sensor. Nah, seperti itu ya, cross check poinnya. Gitu ya. Baik, kita akan lanjut ke tanya jawab. Saya akan Anda pertanyaannya langsung di menu chat. Silakan Anda chat, dan pada saat saya butuh penjelasan, saya akan panggil Anda dan akan open mic. Oke. Silakan. Yuk. Yuk, menu chat, silakan kalau mau bertanya. Untuk yang root cause analysis di level agak naik dikit, kita nanti kalau ada pertemuan kita nyentuh ke tools yang lain seperti fault tree analysis atau FTA. Ini banyak dipakai oleh engineering, di maintenance, di technician itu pakai FTA biasanya ya. Setelah FTA baru kita lakukan YY gitu. Kalau di proses biasanya petakan prosesnya, temukan proses mana yang masalah dan lakukan YY analysis. Kalau di maintenance, tentukan mesin mana yang masalah, lakukan FTA, fault tree analysis, baru lakukan YY. Nah, setiap ini beda-beda gitu ya. Oke. Apakah Pak Paulus, apakah 5W tidak diharuskan adanya evidence? Oke, good. Baik, good question Pak Paulus. Di dalam kita quick win problem solving, ya, quick win problem solving, sebenarnya manual booknya mesin itu sudah ada. Kemudian jurnal-jurnal penelitian sudah beredar di mana-mana. Dalam quick YY analysis berdasarkan pengetahuan kita dan didasari tadi jurnal penelitian, buku-buku, langsung action itu nggak masalah, quick gitu kan. Tapi kalau quick itu harus dimonitor. Kalau misalkan perlu evidence bahwa penyebab itu benar, maka kita harus collect data. Nah, collect data ini membutuhkan waktu dan tenaga, gitu ya. Kalau masalahnya serius, kronis dan tidak membutuhkan tindakan yang sangat dalam karena itu sangat merugikan perusahaan, maka lakukan problem solving yang lebih tajam. Tapi kalau misalkan masalahnya itu tidak terlalu berdampak pada bisnis, ya, tidak terlalu berdampak bagi bisnis secara keseluruhan ya, maka quick win-nya adalah lakukan YY, ambil referensi buku-buku, langsungkan action. Gitu aja Pak Paulus. Mungkin saya akan buka mikrofon Pak Paulus. Karena kalau kita harus ngolisi data-data, proses itu kita pengen, intinya adalah bagaimana kegiatan problem solving itu cepat dan efisien. Gimana Pak Paulus? Ada yang tambahkan? Ya begini Pak Bambang, kadang kan misalnya dalam problem itu
Y yang pertama itu kan ada kemungkinan penyebab itu bukan satu. Yap. Begitu juga ke layar berikutnya, kemungkinan penyebab itu juga bukan satu. Yap. Nah, sekarang kita dalam memilih yang mana Y yang benar, kalau pendapat saya harusnya dengan eviden. Misalnya ada 3 ini penyebab, 3-tiganya mungkin. Nah, sekarang mana ini yang benar terjadi dalam kasus itu? Kita harus buktikan dengan eviden, lalu jalur itu yang kita pilih untuk ke layer berikutnya. Thank you. Good, Pak Paulus. Yap. Ya memang kita RCA ini di pertemuan kedua, kita kalau misalkan nanti ada waktu, kita lakukan RCA untuk level naik lagi. Artinya adalah lebih kompleks. Nah, kompleks itu yang Pak Paulus tadi sampaikan. Jadi kita harus mengkolek data, menunjukkan eviden, menunjukkan korelasi. Gitu ya. Oke, Pak. Gitu, Pak, ya. Tapi di dalam basic RCA biasanya adalah cukup YY, common sense gitu Pak Paulus. Yang penting kita yakin, ask to expert, ya tanya kepada ahlinya, ya sudah kita lakukan ide gitu. Ya. Oke, Pak. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Thank you Pak Paulus. Saya lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Pak Farhan Al-Farabi. Saya belum paham ide dalam action plan itu berfungsi seperti apa ya? Ide itu bahasa Indonesianya solusi, bukan bahasa kawannya, gitu ya. Ide itu solusinya apa? Solusi untuk saya slide-nya aja saja ya, slide-nya. Yep. Nah ini problemnya genteng bocor, penyebabnya gentengnya bergeser. Idenya adalah saya hilangkan ranting pohon yang menempel di rumah, ya, supaya kucing tidak naik ke atas genteng. Nah, key risetnya apa? Jumlah kejadian kucing bertengkar. Saya stop di sini. Jadi idenya adalah apa idemu supaya genteng itu tidak bergeser? Ya kita hilangkan akar penyebabnya adanya ranting sehingga kucing itu bisa punya akses ke atas atap dan bermain di atas genteng sehingga membuat genteng bergeser, akhirnya punya masalah genteng bocor. Ini sebenarnya sudah masuk di 5Y gitu ya. Mengapa genteng bocor? Karena gentengnya bergeser. Kenapa genteng bergeser? Karena di atas itu banyak kucing yang bermain di atas. Kenapa banyak kucing bermain di atas? Karena kucing ada akses ada pohon nempel di rumah sehingga dia bisa naik ke atas genteng kita. Loh, kenapa kok ada ranting? Ya karena nggak ada pemeriksaan, Pak. Karena kita nggak tahu. Ya sudah, akar penyebabnya adalah hentikan, potong ranting supaya kucing tidak main di atas genteng lagi. Sehingga kalau nggak ada kucing di atas genteng, maka gentengnya sudah tidak akan bergeser. Jadi idenya adalah solusinya. Saya rasa itu Mas Farabi Al-Farabi. Oke, kemudian di modul juga ada di situ saya jelasin Mas Wendy Wahyu. Mana yang lebih efektif untuk RCA? 5Y atau ECDI? ECDI itu ya RCA. PDCA itu juga RCA, ya. Cuman root cause analysis itu adalah tujuannya adalah finding, ya, namanya root cause, menganalisa akar penyebab, gitu. Ya kalau kompleks PDCA-nya kan ada PDCA delta, mungkin ada PDCA tulang tua. Kalau di tempat waktu di Toba dulu PDCA 7 langkah 7 alat, gitu ya. PDCA 7 langkah 7 alat. Ada pakai ECDI atau yang lain, ada beberapa kok ya. Oke, siap. Jadi RCA itu bagian dari PDCA, bagian dari ECDI. Kemudian ada metode pencegahan kegagalan yaitu metode FMEA. Apakah RCA bisa masuk dalam proses brainstorming dari proses FMEA? Yes. FMEA itu sudah advance. Ya, melakukan FMEA kan bukan operator. Siapa yang melakukan FMEA? Ya design engineer, para orang expert di situ duduk, karena sifat FMEA adalah mengandung intuitif dan kualitatif. Ya.
kualitatif. Jadi kalau hal kualitatif dihandle sama orang-orang yang belum expert, bahaya. Gitu ya. Makanya FMEA digunakan adalah biasanya orang-orang expert. Ya, tim expert lah ditunjuk gitu. Baik. Ada beberapa kerangka problem solving, bagaimana cara memilih kerangka yang paling tepat. Farhan Alfa, ada berapa kerangka problem solving, bagaimana cara memilih kerangka yang tepat. Kerangka problem solving sebenarnya tidak ada yang bermacam-macam. Semuanya pasti sama di mana-mana. Problemnya harus jelas dulu, datanya harus dianalisa, prosesnya harus dipetakan, dipahami, baru Anda temukan di mana masalah itu bersumber terjadi. Setelah tahu tempat masalahnya, akar penyebabnya apa, kemudian apa idenya. Dah, semuanya pasti sama. Seperti kita buat skripsi rata-rata 5 bab. Ya, sama. Oke, lanjut. Oke, saya rasa itu waktu sudah jam 21.30, saya akan minta komennya dari teman-teman. Ini ada senior kita juga ini. Ya, saya langsung sebentar. Satu pertanyaan lagi lah. Masih ada waktu 2 menit. Oke, siap. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar kompleks ya. Tapi jangan mewajibkan tools ya. Ini nanti Anda tersesat. Tools alat bantu, bukan alat wajib. Tools alat bantu, bukan alat wajib. Nggak ada ceritanya root cause analysis harus pakai Fishbone. Menganalisa penyebab banyak toolsnya. Yang paling common, satu, yang paling quick win, brainstorming. Kumpul orang-orang yang pandai-pandai, brainstorming idenya, baru pilih musyawarah mufakat. Kalau nggak ada mufakat, kita bikin matriks, paling nggak voting, tapi votingnya secara tim. Atau pakai round robin. Ya. Brainstorming adalah hal yang paling quick, paling cepat. Tapi yang brainstorming adalah orang-orang yang memahami proses. Gitu ya. Oke. Tools yang kedua yang saya jelasin tadi, kalau brainstorming yang paling quick win, lanjut lakukan why analysis. Tapi sebelum why ada metodenya. Kalau masalahnya diproses, lakukan proses mapnya dulu, baru temukan di mana proses masalah itu bersumber, di proses yang mana. Saya misal punya rentetan proses, kemudian masalah ini terjadi di proses A, B, C, di yang si C, maka di C-nya itu kita fokus. Tarik penyebabnya apa, tanya why analysis di proses C saja, scopingnya. Oke. Kalau masalah di engine, mesin, karena mesin sifatnya bukan proses, maka toolsnya lain lagi yang paling common. Pakai apa? Kalau di engineering, ya kan, ini blok mesin. Blok mesin itu Anda gambarkan namanya nanti di next berikutnya ya, itu namanya fault tree analysis. Ya, fault tree analysis itu kalau saya engsel pintu saya macet. Oke. Engsel pintu itu terdiri dari gagangnya, kuncinya, rumahnya, gearnya, gitu ya. Oke. Kalau sudah tahu strukturnya engsel pintu, baru kita selidiki ini macet ini di mana? Di gearnya atau di engselnya, kan gitu. Oh, ternyata gearnya macet. Oke. Gearnya macet, baru kita breakdown lagi. Gear itu terdiri dari komponen apa saja? Ada rodanya, ada pulinya, dan lain-lain. Ya, contohnya seperti itu. Oke, ini namanya fault tree analysis. Dia menganalisa blok-blok mesin. Mesin itu di blok-blok-blok, dipecah-pecah mesinnya, ketemu penyakitnya. Setelah tahu penyakitnya, Anda baru tanyakan 5 why. Why, fokus pada part yang masalah itu. Saya rasa itu, dan aplikasi teori RCA ini, saya akan serahkan penjelasannya nanti kepada Pak Fuad. Beliau adalah mantan QC-nya Philip pada waktu saya bersama beliau di tahun 2001. Philip Industry, saya alumni dari Philip. Pak Fuad juga alumni Philip. Saya supervisor produksi. Pak Fuad waktu itu ada sebagai QC. Ya,
Monggo Pak Fuad, waktu untuk Anda. Thank you Pak Fuad. Ya, baik Coach. Tadi di mute. Terima kasih banyak Coach Bambi atas pemaparannya. Saya sebaiknya share screen, Coach. Halo? Ya, silakan Pak Fuad, sudah saya elu. Oh, sudah di allow, oke. Sudah? Yep. Oke, baik. Terima kasih banyak, Coach. Ini waktu kita mungkin tidak terlalu banyak, tetapi saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengar pemaparan dari Coach Muklis tadi, kemudian juga dari Coach Bambi. Ini para expert di skill to learn, kalau boleh saya bilang. Nah, kemudian yang kita jelaskan tadi, yang Coach Bambi dengan Coach Muklis tadi adalah root cause analysis pada proses problem solving. Saya tekankan lagi, root cause analysis pada teknik problem solving, supaya nggak rancu. Nanti akan saya jabarkan sedikit atau saya summary-kan. Saya di sini akan summary-kan serta memberikan beberapa atau mengikat atau memberikan beberapa tips pada waktu pelaksanaan dan juga mungkin lesson learn di sini. Jadi root cause analysis problem solving, tips, summary, dan lesson learn. Supaya lebih komprehensif pembelajaran kita malam ini. Sebelumnya introduction, Coach Bambi beberapa poin tadi mengintroduction, saya nggak lari go through detail ini. Cuman ada saya highlight kuning di situ, yaitu saya di Philips bersama Coach Bambi dulu, Quality Assurance Engineer di elektronik 2 tahun. Kemudian setelah itu saya move ke otomotif, bidang otomotif. Jadi dari elektronik kemudian move ke otomotif. Lebihnya berkecimpung di bidang otomotif dan kemudian supply chain dan lain sebagainya. Saya lanjut, ini galeri saja, ini waktu sama Coach Bambi di Philips. Kemudian ini di otomotif. Saya juga nggak banyak jelaskan di sini, tapi di sini ada core tools di situ yang tadi disinggung sama Coach Bambi beberapa poin mengenai core tools, FMEA dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu kita implement di otomotif, karena di sana otomotif mengimplement pertama untuk core tools. Saya yang implement di Indonesia pada waktu itu, pada waktu saya di otomotif. Ini gambar-gambar beberapa yang saya laksanakan, saya lakukan sepanjang karir saya. Ya mungkin itu hanya introduction, Coach. Dan rekan-rekan semuanya. Mari kita mulai untuk summary di sini. Slide saya ini mirip sama Coach Muklis tadi, padahal nggak janjian. Tapi ya ini kembali lagi bahwa complex problem solving itu adalah suatu skill yang harus kita learn. Have to have. We have to have this skill. Because it is something that we have dari dulu tahun 2015, kemudian sekarang bahkan nanti ke depan juga kompleks problem solving adalah skill yang harus kita miliki. Nah, tadi di awal saya juga sebutkan bahwa root cause analysis adalah pada teknik problem solving. Tadi di pertanyaan juga ada beberapa poin yang mengarah ke sana. Baik, saya jelaskan ini sedikit. Setiap hari kita dihadapkan oleh masalah atau opportunity. Belum ke sana. Dan sejak kita bangun tidur, sampai kita tidur lagi, kita menghadapi suatu masalah. Atau opportunity satu, pindah ke opportunity yang lain. Dan kita dihadapin oleh bagaimana mengambil keputusan atau decision. Nah, mengambil keputusan adalah problem solving. Bagaimana kita solve the problem. Nah, di sini root cause analysis tadi sudah dijelaskan sama Coach Bambi, dan problem solving analysis ini
bisa diterapkan ke semua hal. Di sini saya summary-kan step-step daripada problem solving. Saya highlight yang nomor 4, yang tadi detail dilakukan oleh, dipaparkan oleh Coach Bendy. Yang pertama, pada problem solving teknik, saya sebutkan di sini step 0, step utama, yaitu mendefinisikan masalah atau problem. Kita define masalah pertama atau problem. Kemudian apabila masalah itu terdefinisi dengan baik, itu sudah menjadi setengah problem terselesaikan. Jadi ini masalah utama atau step utama. Baru yang kemudian masuk ke step 1, kita define latar belakang masalah, buat problem statement secara benar dan ringkas. Kemudian step kedua, kita define the current state, kondisi saat ini. Kemudian step ketiga, kita lakukan target perbaikan, gunakan SMART Goal. Mungkin semua teman-teman di sini sudah mengetahui. Nah, ini step 4. Tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Coach Bendy, juga sebagian dengan Coach Muklis, mengenai akar masalah atau root cause analysis. Tools-nya juga tadi ada fishbone, 5 ways, brainstorming, dan lain sebagainya. Kemudian step 5, menentukan aktivitas perbaikan, mencari dan memilih possible solution. Dan dilanjutkan dengan step-step berikutnya, yaitu schedule activity perbaikan, jadwalkan aktivitas perbaikan. Dilanjutkan dengan progress monitoring. Jadi progresnya harus selalu dimonitoring. Nah, itu juga bagian daripada problem solving, yang mana tadi kita membahas banyak mengenai root cause analysis, tetapi di sini kita melihat step secara integral, secara keseluruhan mengenai problem solving tersebut. Dan step yang paling utama, yang paling akhir di sini, yang paling penting adalah kita harus melakukan follow up dan standarisasi. Ini yang perlu saya jelaskan. Nah, berikutnya saya akan berikan summary dan tips tersebut. Oke, mengapa kita perlu mencari root cause? Sebab problem itu ada penyebabnya, Pak. Di sini saya beri contoh, problem itu ada penyebab yang terlihat langsung, kemudian ada yang penyebabnya tidak terlihat langsung. Saya kasih contoh misalnya, mobil tiba-tiba pecah ban di jalan. Itu terlihat problemnya, bannya pecah. Problem. Terlihat langsung. Tapi kalau mobil Anda penyebabnya tidak tiba-tiba mati, tidak bisa. Kita tidak tahu penyebabnya. Tidak terlihat langsung, tiba-tiba mati, di starter nggak bisa, dan lain sebagainya. Nah, baru kita akan mencari sebab tersebut. Karena apabila kita tidak mencari root cause dengan baik atau salah menganalisa, maka action tidak akan efektif. Jadi saya ulangi, apabila salah kita menganalisa, maka action tidak akan efektif. Di sini tips yang pertama saya sebut, analisa akar masalah adalah mencari 3 hal. Kenapa proses itu terjadi, why it happening, kenapa mengalir, kenapa outflow, kenapa dia keluar dan lain sebagainya, atau membanjir atau tiba-tiba keluar, kenapa berulang. Itu juga penting. Ini tips pertama, kenapa kita perlu mencari root cause analysis dalam kita memecahkan masalah. Agar kita tidak mengambil tindakan yang tidak efektif. Oke, baik, saya lanjut. Ini tips kedua mengenai tools 5 ways. Jadi tadi dia dijelaskan mengenai 5 ways, why, dan lain sebagainya. Nah, ada tips di situ. Pertama, kita harus men-trigger why berikutnya. Cause yang kita dapatkan harus bisa men-trigger why berikutnya. Begitu. Itu nomor 1. Oke. Tips yang kedua di 5 ways ini adalah jangan mencari kambing hitam, tidak mencari kambing hitam, tapi stop saat penyebabnya out of scope. Supaya nggak liar dan lain sebagainya, kita stop, kemudian kita mulai lagi cari. Nah,
cause atau penyebab harus semakin spesifik. Kita stop kalau misalnya dia meluas atau sulit dikendalikan tadi. Kita stop. Kemudian kita cari lagi, mulai. Nah, why itu tidak mutlak harus 5 kali. Ya, biasanya kalau kasih itu 5. Stop saat root cause ditemukan, udah cukup. Nah, kira-kira seperti itu mengenai tips yang kedua di root cause analysis 5 whys tersebut. Tips yang berikutnya atau bagian nomor 8 tadi mengenai follow up dan standarisasi. Lihat di sini. Follow up dan standarisasi, apa dan bagaimana yang perlu di follow up. Ini step problem solving yang paling penting. Karena kebanyakan step problem solving itu tidak dapat kita stop begitu saja, tapi harus kita lakukan follow up. Pertama, hasil yang belum tercapai, itu harus di follow up. Kedua, action plan yang belum terlaksana. Ketiga, standarisasi proses sesuai hasil improvement. Jadi kita follow up, kita lakukan standarisasi sesuai dengan hasil improvement. Maka kita institutionalize atau kita bakukan tersebut. Proses yang sudah mencapai hasil improvement. Kemudian yang keempat, problem solving berikutnya untuk mencapai target yang baru. Kira-kira itu tips yang bisa kita berikan atau kita summary-kan pada malam ini. Kita sudah pelajari mengenai problem solving, terutama root cause analysis. Dan juga beberapa poin yang contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Coach Bendy tadi. Begitu Coach Bendy yang bisa saya sampaikan sebagai summary dan tips. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita akan lanjutkan seperti Coach Bendy katakan dengan core tools dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Coach. Thank you Pak Fuad. Ya, aku sudah deal juga dengan salah satu mantan black belt-nya Chevron, CI manajernya Chevron yang sudah pulang ke Bandung. Ini Pak Fuad, jadi setiap Sabtu kita akan teman-teman sebenarnya yang di Expert Club Indonesia, saya bilang itu kan para umurnya kan sudah 30 tahun ke atas, kemudian mereka sudah rata-rata supervisor ke atas. Jadi kemampuan di dalam desain, define and measure. Kalau Six Sigma kan pakai DMAIC ya. Kawan-kawan kalau kenal Six Sigma, kita problem solvingnya kan pakai sistem DMAIC ya. Define, measure, analyze, improve, control. Nah Pak Fuad, yang paling memusingkan ini adalah di fase analisanya Pak Fuad. Jadi maka dari itu, di fase analisa ini saya akan pertajam setiap Sabtu jam 8 sampai jam 10 Pak Fuad. Sudah deal sama black belt-nya Chevron. Kita akan fokus mempertajam analisis. Ya, tapi bukan sharing tentang Six Sigma kawan-kawan, tapi ini adalah common, umum, analisa umum. Contoh, menganalisa hubungan sebab dan akibat, menganalisa korelasi 3 faktor, menganalisa korelasi multifaktor, menganalisa tabulasi silang, tes hipotesis, analisa normality. Nah, itu nanti ya. Memang agak kelas intermediate ya teman-teman. Kalau mau join insya Allah stay tune di grupnya Eci. Nanti informasinya tetap di WA grup Eci. Nah, ada pertanyaan ini yang masuk. Pak Septian Tirosi. Di menu chat. Pak Septian nanya, Coach, apakah setelah melakukan PDCA harus selalu melakukan SDCA? Oke. Pak Septian, untuk PDCA itu dilakukan untuk problem solving. SDCA dilakukan untuk rutinitas. Melakukan job desk berarti Anda sedang melaksanakan SDCA. Ya. Studi, do, check, act. Kalau lebih sederhananya, studi, do, check, administer. Karena aktivitas harian. Anda pelajari SOP-nya, Anda lakukan SOP itu,
Anda evaluasi apakah Anda sudah benar atau enggak, kemudian Anda buat laporan administrasi, gitu ya. Studi, do, check, administer. Oke. Kalau ada masalah, SOP-nya sudah dilakukan, tapi masalah masih juga muncul, maka lakukan PDCA. Ya. Step PDCA ada yang 7 step, ada yang 8 step. Pada umumnya adalah seperti disampaikan Pak Fuad tadi, 1, masalahnya harus jelas. Terus kondisi saat ini harus jelas. 3, targetnya harus jelas. 4, akar penyebabnya harus ditemukan secara jelas. Dan 5, solusinya juga harus bisa menjamin bahwa masalah bakal sembuh dan tidak kambuh lagi. Ya, saya rasa itu. Coach Bambi ini siapa nanya ini? Pak Lingga Wisnu Julianto. Apakah menggunakan aplikasi statistik, Coach? Yes. Jadi kita menggunakan analisa statistik, tapi statistiknya tidak terlalu advance. Ya, karena sebenarnya masalah-masalah yang ada di lapangan dengan statistik sederhana itu sudah bisa menyembuhkan, gitu ya, nggak terlalu advance kok. Oke, jadi nggak perlu kuliah S1 statistik untuk menjadi improvement expert, nggak perlu gitu kan, karena permasalahan yang paling banyak terjadi di dunia bisnis atau manufacturing 30-40% itu membutuhkan kemampuan teknikal, 70% membutuhkan interpersonal skill. Anda berkomunikasi bagaimana, Anda menyampaikan ide gagasan caranya bagaimana, ya, atau soft skill, gitu ya, teman-teman. Baik, saya rasa itu. Dan satu lagi, Coach, Yes. Teknik ini bisa diimplementasikan kemana saja. Yes. Semua. Iya, jadi Mau adik-adik Anda- mahasiswa juga yang join bisa. Jangan Betul. berpikiran, wah ini di pabrik aja, di mana enggak. Semua. Every relung life Anda bisa. Siap. Anda bisa aplikasikan di kampus, para dosen juga bisa. Root cause analysis, kenapa IPK dosen, di IPK mahasiswa saya kok pada jatuh ya? Analisa problem solvingnya, apa akar penyebabnya, gitu ya. Oke, tapi ingat Pak Fuad tadi, jangan cari kambing hitam, betul Pak Fuad ya? Iya. Tapi 3 minggu lagi saya harus cari sapi hitam, Pak. Hitam. Ya. Yang mahal ayam hitam. Ya, sapi hitam untuk idul kurban, Pak. Ya, Pak. Insya Allah, gitu kan. Baik, baik teman-teman. Informasi selanjutnya stay tune di ECI. Nanti saya share di grup kita. Silakan kalau Anda bergabung di ECI Jakarta. Di situ ada juga Pak Fuad, ada Pak Paulus. Pak Paulus di ECI berapa ya? Saya lupa Pak Paulus. ECI 1, Pak. ECI 1 Jakarta 1. Oke, siap. Iya. Teman-teman yang ECI Pak Fuad ini pemimpinnya ECI Jakarta 4. Ya, Jakarta 4 yang mimpin Pak Fuad. Yang Jakarta 1 saya pimpin dan teman-teman lain. Baik. Informasi di stop screen dulu, Pak. Baik, informasi lain saya akan buka pertanyaan, saya akan unmute semuanya. Ya, kita akan stop jam 10. Saya sudah buka mikrofon, Anda sudah buka sendiri, silakan langsung tanya mikrofon. Yuk, silakan. Teman-teman kalau mau nanya apapun ya, apapun. Konten ini maupun yang lain, silakan. Ada yang mau nanya? Mohon izin bertanya, Coach. Ya, Pak Lingga, silakan. Begini, Coach, ini sangat menarik ketika RPA analisis ini bisa, apakah bisa gitu ya diterapkan di area safety gitu ya, safety dan health ataupun environment gitu, terkait dengan misalkan ada bagaimana kita menganalisa sebuah kecelakaan kerja atau insiden gitu ya. Apakah itu bisa diterapkan, Coach? Terima kasih. Baik, seperti yang kata Pak Fuad tadi, semuanya bisa Pak, analisa, semua bisa. Ya kan?
di safety accident. Kenapa? Coba aku minta langsung ke praktisi aja ya kan. Pak Ray Yasin, Pak Yasin open mic Pak Yasin. Ini konsultan juga ini, Pak Yasin. Ya, silakan coach. Ya, gimana Pak? Pertanyaan Pak Lingga, problem solvingnya di safety Pak. Contohnya Pak. Bisa diulang Pak Lingga, mohon maaf. Iya Pak, terkait dengan RCA analisis ini, apakah ini bisa diaplikasikan gitu ketika misalkan di dunia HSE atau dunia safety kita temukan terjadi kecelakaan kerja, atau mungkin bisa diterapkan juga di investigasi kecelakaan kerja seperti itu Pak? Ya, sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Fuad bahwa yang namanya sistem RCA ini atau root cause analysis ini dipakai di semua bidang Pak. Apalagi kalau di HSE itu sudah kita kenal dengan istilah HIRADC ya, Hazard Identification Risk Assessment and Determined Control. Nah itu juga basicnya itu diambil dari RCA. Oke, seperti itu coach. Ya. Dan Pak Lingga, basicnya safety juga ada kaitannya dengan FMEA. Betul Pak Yasin ya? Betul. Ya, kan safety kan menilai berapa likelihood ratio probability Pak, ya kan? Ya. Probability kejadiannya seberapa tinggi, kemudian severity-nya bagaimana, kemudian ya detectability-nya bagaimana. Kalau di FMEA kan itu skornya atau risk priority number dipengali antara severity, occurrence sama detectability, gitu, SOD, gitu. Gitu Pak Lingga. Tambahan Pak Bambang. Lanjut Pak Paulus. Begini, RCA ini saya ambil di maintenance ya. Itu posisinya itu kita harus pahami sistem basic maintenance itu harus benar dulu. Nah kalau preventifnya nggak jalan, condition monitoring nggak jalan, nah RCA itu nggak ada ininya, karena semua pada meledak, semua pada masalah. Dilakukan RCA juga itu bukan solusi. Jadi artinya RCA ini kan untuk 10% kejadian jika basicnya itu udah benar. Preventifnya harus jalan dulu, condition monitoring harus jalan. Tapi yang kedua ini kan tidak menjamin kalau downtime itu tidak terjadi. Ada aja downtime yang tetap terjadi. Nah itu nanti baru dilakukan RCA. Bukan di semua kejadian nanti dilakukan RCA. Wah itu satu hari kita bisa 10 kali RCA ya, kapan lagi kerjanya? Tambahan Pak, terima kasih. Di RCA-nya di kenapa nggak jalannya Pak? Gimana Pak Fuad? Nyambung nggak maksud saya? Kan harus jalan kan, kalau nggak jalan maka nggak bisa. Di RCA juga di awalnya Pak, kenapa ini nggak jalan gitu. Iya, maksud saya penerapannya. Kenapa penerapannya saya? Iya, yang di RCA dulu di depan gitu, baru nanti di belakang kan gitu tadi. Ya. Ya Pak, terima kasih, tambahan aja Pak. Iya, betul. Pak Fuad. Betul Pak Polisi. Siap. Oke. Ya memang di dalam kegiatan root cause analysis itu membutuhkan effort, waktu, kedalaman analisis, tim gitu ya. Itu adalah untuk RCA. Namun di dalam problem solving kan bisa kita, dunia sekarang kan butuh cepat. Project-project nggak bisa lagi Pak. Project Six Sigma 4 bulan, 6 bulan nggak ada lagi sekarang. Yang ada adalah project quick gitu ya. Quick, cepat, seminggu, 2 minggu, selesai. Nah, karena tuntutan bisnis seperti itu, yang agile, yang pengen agile, dunia kan sekarang dunia digital agile, maka keterampilan kita mendefinisikan skop masalahnya itu. Contohnya begini, pada saat ada masalah di HRD, karena saya orang HRD sekarang, dulunya saya di operation sama Pak Paulus juga. Pada saat terjadi masalah di rekrutmen, kalau kita skopnya satu proses rekrutmen, itu masalahnya bisa selesai 3 bulan. Tapi kita ini, kenapa rekrutmennya lama? Kenapa lama? Lamanya di mana? Di mana lamanya? Oh, lamanya di proses selecting. Oke, di proses selecting saya pecah lagi, Pak. Selecting itu terdiri dari berapa proses? Oh, di proses B. Proses B itu lamanya berapa? 3 hari. Ya sudah, kita reduce waktu proses B 3 hari. Jadi 1 hari.
dalam waktu 2 minggu. Nah, gitu ya. Jadi proyek harus cepat, quick. Kita potong-potong proyeknya, perkecil, tapi kita bisa show kesuksesan. Itu lebih penting daripada kita menunjukkan kesuksesan nanti di akhir tahun, Pak. Mendingan Anda bisa kasih kesuksesan setiap bulan. Setiap bulan, setiap bulan. Nah, itu akan lebih agile, bahasanya agile. Gimana Pak Muklis? Ada tambahan Pak Muklis? Dunia agile sekarang Pak Muklis. Ya, benar. Jadi sekarang karena mau cepat memang harus kreatif sih Pak Dendi. Jadi problem solving ini jadi kreatif problem solving gitu. Yep. Ya kan? Jadi karena mau cepat ya perlu out of the box thinking gitu lah. Ya, menurut saya begitu Pak. Siap. Kalau perlu nggak pakai box lagi Pak ya. Nggak pakai box. Kalau perlu nggak perlu lagi gitu. Benar. Baik, Coach. teman-teman sekalian. Tapi saya ada nanya nih Coach ya. Ya, Kan Bu Mersina sekarang silakan. kan kita kan disuruh bikin project chapter ya tiap bulan ya. Cuma kan jadi kan kualitasnya jadinya nggak bagus ya. Artinya kan kalau untuk satu project chapter itu kan butuh beberapa bulan untuk menganalisa sesuatu sampai dia mateng. Nah, sedangkan dia jadinya larinya apa? Ke Kaizen, Coach. Ini kan jadinya nggak maksudnya nggak seimbang loh ya. Dengan ilmu yang diberikan, tetapi dia jadinya karena kejar subsidinya ini, artinya tunjangannya ini, karena kan kita ada aturan main setiap bulan itu kalau mereka yang masuk di grupnya yellow belt atau green belt itu mereka pasti dapat tunjangan. Setiap bulan mereka harus submit 1 bulan sekali project chapter. Kalau nggak submit mereka nggak tunjangan tersebut kami tahan seperti itu. Tetapi setelah kita analisa kok di dalamnya itu kok jadi cuman hanya Kaizen, yang simpel-simpel gitu loh Coach. Jadi nggak sesuatu yang berat yang arti kita butuh mereka feedback gitu loh. Betul. Saya paham Ibu. Oke. Jadi gini, teman-teman. Saya juga pelaku improvement gitu kan. Nah, di dunia yang serba cepat seperti ini, itu kita tidak bisa bikin project itu lama waktunya, nggak sabar sudah, ya kan? Customer itu sudah menjerit. Ya kan? Misalkan kita mau menurunkan komplain customer dari 10 menjadi 2 dalam waktu 6 bulan, nah menjerit Bu Mersina, betul nggak Bu Mersina? Benar. Nah itu. Jadi kalau kita itu ada gini, menurunkan customer komplain setiap bulan turun 20%. Nah gitu Bu. Janjinya gitu. Tapi tetap temanya customer komplain. Paham ya? Nah, contoh gini. Benar. Tadi rekrutmen kan. Rekrutmen mempercepat proses rekrutmen. Misalkan rata-rata 40 hari, kita mau 20 hari. Itu impian kita total. Tapi dalam proyek charternya begini. Proyek pertama, menurunkan rekrutmen proses rekrutmen minimum reduce 10 hari. Nanti setiap bulan reduce 5 hari gitu Bu. Jadi proyeknya project 1 dan project 2 dan project 3 dan gitu. Jadi kita bisa menunjukkan perayaan Bu. Tapi ini di luar dengan ini ya Bu ya. Yang tadi Ibu yang harus insentif ya. Ya betul. Karena jadi mereka tidak jadi apa yang tadi tidak ada jadi diada-adain gitu loh. Ya, kedua yang saya lihat di situ problemnya yang Ibu hadapi yang perlu diperkuat itu adalah siapa orang yang memfasilitasi total project seluruh corporate Bu. Nah, itu belum ada Coach, belum ada. Itu dilimpahkan ke human capital kita. Artinya kan kita baru tahap untuk mengumpulkan nama seleksi aja. Tetapi untuk memastikan ininya alignment lagi, betul harus ada lagi yang memfasilitasikan itu sih Coach sebenarnya. Ya, karena kalau pengen ngefek kan kita pakai polanya Six Sigma itu kan top down, ya kan? Benar. Top down, jadi title-nya, temanya top down, targetnya top down, budgetnya juga top down. Top down. Ya, jadi enaknya begitu. Top down-nya begitu kan, disupport oleh direktur, ditekan direktur. Kalau kita teriak, kenapa nggak jalan? Aku butuh duit Pak Direktur. Oke, saya bantu kan gitu Bu. Nah, betul. Tapi kalau proyeknya itu yang di ranah grassroots, bottom up, semuanya bottom up. Aduh, proposal sana sini nanti tanda tangan 7 kali lipat, 7 lapis, Bu. Iya. Yang harusnya dari atas ke
ke bawah ya, bukan dari bawah ke Betul. atas ya. Yes. Nyiksa banget itu. Betul. Kayak Pak Paulus kalau di Sinarmas gitu kan, atau di mana-mana lah, top down. Tahun ini OEE dari 85% harus naik menjadi 90%. Contohnya gitu, OEE. Nah, untuk mencapai OEE, oke, semester kuartal 1 harus ini targetnya. Kuartal 2 begini, kuartal 3 begini. Dipecah-pecah Bu Mersina. Dipecah-pecah gitu kan, by fase. Oke, serta itu sudah jam 10:02. Terima kasih Bu Mersina inputnya. Terima kasih Pak Muklis. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Pak Paulus, kok Fajar sih. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Pak Fuad dan teman-teman yang join. Sampai ketemu besok yang kita ada training Lean Six Sigma White Belt gratis. Peserta yang terdaftar sudah 600 orang. Kapasitas yang saya siapkan adalah 1000 seat. Oke. Ajak teman-teman untuk join acara besok. Saya siapin kursi 1000 seat di Zoom-nya. Terima kasih. Saya tutup. Pak Fuad, ada sampaikan Pak Fuad? Cukup kok, sudah banyak kita berbicara dari tadi. Yang jelas teknik ini bisa digunakan di semua lini kehidupan. Oke, siap. Baik, teman-teman sekalian, informasi ada yang japri saya untuk sertifikat tolong hubungin Ibu Umi ya. Oke, untuk yang sertifikat tolong hubungin Ibu Umi. Oke, maksimal pengerjaan kita 2 minggu. Oke, jadi jangan ditanya ke Bu Umi besok sertifikatnya ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih, kita tutup. Teman-teman kita foto bersama dulu. Tolong open videonya. Ya, foto bersama. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih, kita tutup. Sampai ketemu besok. Besok yellow belt, white belt 1000 orang. Ya, 1000 orang. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semua. Pak Fuad. Yes, Pak. Semuanya. Thank you. Thank you.